Rahim yang tertarik apalagi sampai kebalik sebenarnya itu jarang banget terjadi. Memang penyebab paling sering itu adalah komplikasi dari proses persalinan. Tapi nih bisa juga keadaannya disebabkan oleh kanker atau bahkan tumor. Dan salah satu bahaya dari kanker atau tumor adalah gejala yang dialami di awal sering banget nggak kita sadari. Karena prosesnya pelan-pelan sampai akhirnya terlanjur parah. Teman-teman, tonton video ini sampai selesai, jadikan alasan untuk tetap waspada dengan tubuh kita sendiri. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, ada kasus rahim yang terbalik bahkan sampai terlepas dari tubuh. Yang mana itu terjadi pada seorang ibu yang baru aja melahirkan anak dan dibantu oleh orang yang bukan ahli medis. Orang itu menarik paksa ari-ari sang ibu setelah bayinya lahir, menyebabkan rahimnya terbalik sampai terlepas dari tubuh. Istilah medisnya adalah inversio uteri. Kasus yang akan saya bahas ini juga tentang kandungan atau rahim yang terbalik hingga keluar dari tubuh. Tapi bukan gara-gara proses persalinan, penyebabnya adalah kanker. Menariknya lagi nih, pasien yang akan saya ceritakan ini itu masih perawan, belum pernah melakukan hubungan suami istri. Ada seorang perempuan usianya 30 tahun, dia belum menikah, datang ke IGD dengan keluhan haid yang berkepanjangan. Jadi kurang lebih 1 bulan sebelumnya ketika dia haid, dia ngeliat nih, kok volume cairan tubuh yang keluar jauh lebih banyak daripada biasanya. Bahkan begitu banyaknya sampai dia tuh merasa pusing, sesak napas, jantungnya berdebar. Perempuan ini udah coba minum obat tapi keluhannya nggak berkurang. Dia pergi ke rumah sakit di IGD, ketika dia periksa memang ada tanda-tanda kebocoran cairan tubuh yang cukup hebat. Bayangin nih, ketika diperiksa hemoglobin atau HB-nya hanya 5,2 mg per desiliter. Padahal buat perempuan normalnya adalah 12-15,5 gram per desiliter. Dokter langsung melakukan transfusi cairan tubuh dan pemeriksaan USG. Kelihatan nih, ada benjolan di bagian tengah rahim ukuran cukup besar, sekitar 8 cm. Kurang lebih ya kayak ukuran telur ayam yang besar lah. Dan kelihatan nih, ada pembuluh yang berasal dari atas rahim ke arah benjolan tersebut masuk ke dalam. Seakan-akan pembuluh yang ngasih makan cairan tubuh ke benjolan itu. Dan jelas banget nih, benjolan itu berasal dari rahim dan mendapat suplai cairan tubuh dari rahim. Dan benjolan ini sudah berjalan menuju ke leher rahim, sudah ketarik ke bawah. Dokter memutuskan untuk melakukan tindakan pembedahan dengan cara pengambilan jaringan dari liang alat vital perempuan ini. Untuk persiapan, pasien diberikan obat untuk memicu perunakan leher rahim dan juga memicu kontraksi. Nah, ketika obat dimasukkan saat menunggu mau pembedahan, terjadilah kebocoran cairan tubuh yang lebih banyak lagi dari alat vital perempuan ini. Dan gak cuma itu, perempuan ini kesakitan dan ketika diperiksa ada gumpalan daging yang menonjol keluar dari lubang alat vitalnya. Warnanya kemerahan dan jelas nih, ada kebocoran cairan tubuh yang luar biasa di situ. Dokter langsung melakukan operasi darurat berupa pengangkatan rahim secara lengkap. Setelah dioperasi, kondisi pasien pun membaik. Waktu jaringan yang diambil saat operasi diperiksa di bawah mikroskop, hasilnya menunjukkan nih, jaringan memang berasal dari lapisan rahim. Tapi gambaran sel-selnya sangat berbeda dari sel-sel yang sehat. Bentuk inti selnya lebih gelap, nggak beraturan dan membesar. Sel-sel tubuh rapat, susunannya kacau, dan ada tanda-tanda sel masuk ke dalam pembuluh. Di mana gambarnya sesuai dengan kanker alias tumor yang ganas. Dokter kemudian langsung melakukan pemeriksaan scan untuk melihat ada atau enggaknya penyebaran ke jaringan sekitar rahimnya tadi. Dan untungnya nggak ditemukan. Pasiennya sempat nanya, kok bisa tiba-tiba aja rahimnya keluar dari liang alat vitalnya? Itu kenapa? Padahal sebelumnya nggak seperti itu loh. Dokter menjelaskan pelan-pelan pada pasien, kalau keluar jaringan tadi itu kemungkinan karena pemberian obat memicu kontraksi. Karena benjolan kanker jaringan rahimnya sudah ada di rahim dalam jangka waktu yang lama. Pertumbuhannya sudah mulai besar. Ini menyebabkan juga nih, dinding rahim perempuan ini menjadi sangat lemah.
Ketika diberikan obat yang tadinya untuk persiapan bedahan, supaya rahimnya lunak, supaya kontraksinya semakin kuat, malah rahimnya yang kemudian keluar dari liang alat vital perempuan ini. Dengan berat hati, dokter bilang pasien harus menjalani pembedahan pengangkatan rahim. Karena ini kanker yang sangat ganas terjadi di lapisan dalamnya rahim, termasuk kanker yang sangat agresif. Kemungkinan besar kalau dibiarkan itu bisa menyebar, karena gambaran sel-selnya tadi kelihatan sangat-sangat gak normal. Dokter juga menjelaskan misalkan tadi hanya sebagian yang diangkat, resiko sisa kanker itu akan masih ada dan beresiko bisa kambuh lagi. Selain itu, dokter memeriksa rahim dan diketahui kalau udah terjadi kerusakan yang berat. Jadi memang dengan sangat berat hati rahimnya semua harus diangkat karena nggak bisa lagi diselamatkan. Karena juga nih, kebocoran cairan tubuh pada rahim sudah sangat hebat sehingga menyebabkan pasien ini anemia. Dan tadi teman-teman, HB-nya aja itu sudah sampai 5 dan harus ditransfusi cairan tubuh. Jadi ya, tindakan yang paling aman walaupun sangat-sangat berat adalah mengangkat seluruh rahim dari pasien ini. Nah, teman-teman, gak cuma gara-gara kanker ya, tapi rahim yang terbalik gara-gara tumor jinak ternyata gak kalah mengkhawatirkannya. Misalkan dibiarkan terlalu lama, ukurannya semakin besar, pasti komplikasi akan kemana-mana. Gak tertutup kemungkinan nanti rahim akan tertarik ke bawah. Contohnya kasus ini. Karena pada tumor jinak teman-teman, gejalanya itu biasanya tuh ringan dan nggak segera ketahuan. Nah, pada kasus ini terjadi pada seorang perempuan usianya sudah 50 tahun. Dia mengalami kebocoran cairan tubuh dari kandungannya. Tapi lagi-lagi di awal-awal dia sama sekali nggak curiga, karena dia sedang memasuki masa menopause. Dia mikir, oh mungkin kebocoran cairan tubuh ini adalah tanda-tanda perimenopause. Padahal nih, kebocoran cairan tubuh ini terjadi secara terus-menerus. Emang sih nggak kerasa nyeri, tapi semakin lama semakin banyak. Perempuan yang mulai pusing-pusing, mulai lemas, dia nggak bisa beraktivitas, dan akhirnya dia pergi ke dokter. Dan ketika dia periksa darah, hemoglobin atau HB-nya sudah sampai 9 gram per desiliter. Oleh dokter umum, kemudian perempuan dirujuk ke dokter spesialis kandungan. Dan perempuan ini akhirnya ngaku teman-teman kepada dokter spesialis kandungan, kok dia sama sekali nggak pernah memeriksakan kandungannya. Kali dia pergi ke dokter aja tuh sekitar 6 tahun yang lalu. Pokoknya kalau nggak ada gejala yang berat, nggak ada keluhan yang benar-benar mengganggu, dia akan pergi ke dokter. Dan ketika dokter melakukan pemeriksaan dalam, dokternya kaget luar biasa. Karena nih dari lubang alat vital perempuan ini ada gumpalan jaringan warnanya gelap, kecoklatan dan ada warna putih. Dan ada kebocoran cairan tubuh berwarna merah kecoklatan. Yang tandanya itu sudah terjadi sangat lama. Dan gumpalan ini begitu besar sampai nggak bisa dilakukan pemeriksaan USG sama sekali. Dan dokter curiga kalau gumpalan jaringan ini menyambung sampai kandungan bagian dalam. Udah segitu besarnya. Dan akhirnya dokter pun melakukan pemeriksaan radiologi MRI. Kelihatanlah ada benjolan ukurannya sudah sampai 10 cm. Kira-kira kalau teman-teman membayangkan itu sebesar jeruk bali. Data juga ada gambaran rahim di atas benjolan itu, bentuknya menyerupai huruf U. Benjolan ini begitu besarnya sampai posisi rahim si pasien ini tuh kelihatan jelas ada di atasnya. Cervix atau bagian sempit di bawah rahim yang hubungan rahim dengan liang kemaluan itu sampai membungkus jaringan bawahnya rahim. Begitu hebatnya desakan dari massa atau tumor sebesar 10 cm ini. Indung telur atau ovarinya sampai bergeser dari samping rahim sampai tepat di atas leher rahim. Temukan juga nih gambaran kebocoran cairan tubuh di sekitar massa. Ini yang menyebabkan dia mengalami anemia hebat. Untungnya saat itu dokter memutuskan dengan cepat ini harus dilakukan tindakan pembedahan berupa pengangkatan rahim. Ketika rahim diangkat kelihatan nih beberapa jaringan tuh kelihatan gak normal dan diperiksa di bawah mikroskop. Dan ternyata dokter menemukan gambaran tumor jenis leiomyoma. Leiomyoma ini ada tumor jinak berasal dari otot rahim. Mungkin teman-teman pernah dengar tuh istilahnya miom. Ya, ini tumornya seperti itu. Jadi rahim perempuan ini kebalik sampai keluar gara-gara ada massa tumor yang begitu besarnya di bagian atas rahim. Kasus rahim terbalik sebenarnya tuh sangat-sangat jarang teman-teman. Dan biasanya memang dipicu karena proses persalinan. Nah itu pun hanya sekitar 1 dari 30.000 persalinan normal. Nah sementara nih rahim terbalik yang sebabnya bukan gara-gara persalinan jauh lebih jarang lagi terjadi. Normalnya
Rahim itu bentuknya seperti pir terbalik, bagian atas disebut dengan fundus. Pada kasus ini, ada miom ukuran sangat besar tumbuh di bagian atas rahim. Semakin lama miomnya semakin berat dan semakin besar. Saking beratnya miomnya mulai turun ke bawah sampai melewati leher rahim. Setelah turun, miom juga ikutan menarik dinding rahim bagian atas dan akibatnya rahim pun ikut tertarik sampai hampir keluar dari liang alat vital. Nah, ketika rahim terbalik, maka saluran telur atau tuba falopi, jaringan penyangga dan juga indung telur atau ovarium ikut tertarik ke bawah. Dokter menjelaskan ke pasien ini kalau adanya jaringan rusak dalam tumor itu membuat struktur tumor jadi rapuh dan lunak, sehingga mudah terjadi kebocoran cairan tubuh. Di saat bersamaan, tubuh menganggap ada jaringan asing atau jaringan rusak yang harus dikeluarkan. Makanya, tubuh akan terus-menerus mendorong miom ke bawah. Miom ini termasuk tumor yang proses terjadi dalam hitungan bulan, bahkan tahun. Prosesnya lambat dan gejalanya nggak terlalu spesifik. Nah, setelah ukuran tumor semakin besar, aliran cairan tubuh ke jaringan akan terganggu karena nggak cukup. Terjadilah kerusakan jaringan yang nggak mendapatkan cukup asupan oksigen dan juga nutrisi. Pertanyaannya teman-teman, kenapa kok pasien baru datang dan juga konsultasi setelah mengalami kebocoran cairan tubuh di alat vitalnya? Pasien menjelaskan bahwa awalnya dia mengira itu adalah salah satu gejala gangguan hormonal. Usianya sudah 50 tahun, dia pikir mungkin biasa aja lah. Ini adalah gejala saya menuju masa menopause. Dan salahnya lagi teman-teman apa? Pasien menganggap nanti gejalanya akan hilang sendiri kalau dia diamkan. Waktu masa tumor semakin membesar, mendorong rahim sampai kebalik. Prosesnya itu memang pelan, jadi bisa aja tubuh tuh beradaptasi dan nggak terasa terlalu sakit. Dan memang teman-teman, untuk tumor yang sudah berkembang seperti yang dialami oleh pasien kedua ini, terapi pilihan adalah pengangkatan tumor beserta rahimnya, sama seperti pasien yang pertama. Itu tadi ya teman-teman, 2 contoh kasus rahim terbalik akibat ada kanker dan juga tumor jinak. Kasus-kasus tadi mengingatkan kita, kok tubuh kita sering banget udah ngasih sinyal halus ke kita kalau ada yang gak beres. Tergantung mau kita dengarkan atau kita diamkan. Pesan saya, jangan takut untuk konsultasi, karena semakin cepat penyakit ditemukan dan ketahuan, semakin besar peluang untuk bisa tertangani dengan baik. Menunda entah gara-gara takut atau berharap sembuh sendiri bisa jadi berujung pada kondisi yang lebih berat. Ingat ya, dengarkan tubuh kita karena tubuh kita selalu bicara dengan jujur.